Seperti di sini itu kita tidak boleh berbicara yang sompral ya. Soalnya pasti ada penghuninya ya. Betul. Ini ada batu, namanya itu batu kelamin ya. Jalan-jalan berwisata, cari tahu ragam budaya, puas benar santai bersama dengan kita. Siapa kita? Barudak Kampung Turis. Ah mantap, ah mantap, ah mantap, ah mantap. Halo guys, kembali lagi bersama saya Sumeya, Anissa, Vanka, Nah, sekarang kita berada di Cagar Alam. Semua orang pasti udah tahu kan Cagar Alam. Kalian kita mau silaturahmi ke saudaranya Kokom dan Kokom. Nah, kita itu mau mengunjungi beberapa gua yang ada di Cagar Alam. Tuh. So, daripada kita berlama-lama nih, mending langsung aja cus kita telusuri gua-gua yang ada di Cagar Alam Pangandaran. dan saudara kalian. Halo Pak. Ya, halo. Ya. Kita dari Barudak Kampung Turis nih. Saya dengan Mia. Ya, Anissa. Bapak dengan siapa? Saya dengan Pak Haris. Oh, Pak Haris. Halo Pak Haris. Sama-sama. Nah, Bapak sebagai apa sih di sini? Saya di sini sebagai Polsus Cagar Budaya. Ya, kebetulan lagi melihat-lihat ini peta ya. Oh, ini ternyata ada petanya guys, Iya, biar nggak betul. tersasar. Jadi Pak, kita tuh lagi pengen nelusurin gua-gua yang ada di sini, tapi kita kan nggak tahu ya ada gua apa aja, terus Iya. harus kemana-kemananya. Boleh nggak kita minta antar Bapak? Boleh Jadi dengan senang hati ya. Karena itu sudah merupakan tugas kami di sini untuk Ya. melayani pengunjung, apalagi adik-adik ini dari sini ya, dari Iya, Kampung Turis ya. Ya. warga lokal. Warga lokal ya. Somya, Ya. Anissa. Anissa, Panka. Panka. Ya. Oke. Kita lanjut aja langsung. Boleh ya, ayo. Ayo, tuh, cek Barudak. Untuk yang awal kita ke Gua Panggung dulu ya. Oke. Jadi supaya terarah. Oke, Jadi iya. paralel Iya, gitu. iya, Jadi iya. biar semuanya itu ngejalur nanti ceritanya gitu. Oke. Jadi nggak menclok-menclok gitu ya. Betul. Guys, kita ke Gua Panggung. Panggung. Oke, Let's yuk. go. Saya akan memberikan sedikit tentang luas kawasan ini ya. Luas kawasan ini 537,7 hektar. Ya, jadi sangat luas, betul. Nah, itu ada kawasan konservasi dan kawasan taman wisata alam. Yang taman wisata alam itu yang akan kita kunjungi. Luasnya itu 37,7 hektar. Dan di dalamnya itu terdapat flora dan fauna ataupun tumbuh-tumbuhan dan binatang, dan juga ada situs-situs cagar budaya di sini ya. Jadi ya, Jadi nggak cuma ini aja, Pak, betul, ya. tapi ada Ada, betul, betul. bisa menambah wawasan kita tentunya. Jadi nggak cuma main-main doang, guys. Iya, jadi ada wisata edukasinya ya, betul seperti itu. Jadi kita bisa menggali nilai histori yang ada di kawasan. Banget sejarahnya ya. Betul, betul sekali Maya ya. Belanda, Jepang, sampai ke kerajaan juga ada. Sebelum masa kolonial itu masa kerajaan ataupun klasik ya. Nanti kita bisa ke sambil jalan-jalan ya, bisa mengeksplor kawasan di sini. Belajar sambil bermain ya. Ya betul. Nah, ini kita akan sampai ke Gua Panggung ya. Jadi posisinya di pinggir pantai. Ini yang sering dipakai syuting film loh. Oh, Iya, kayak film-film. kerajaan gitu. Ya, waktu zamannya Om Haris masih muda, ya. Nah, di sini, jadi ada stalaktit, stalagmait, jadi makanya sering jadikan syuting film. Jadi memang si background-backgroundnya itu sangat keren gitu.
Nah, ini juga ada pasir putih ya. Jadi pasirnya memang putih, makanya dinamakan pasir putih. Nah, ini yang dinamakan Gua Panggung ya. Jadi Pak, aku mau tanya, Mhm. kenapa sih ini bisa dinamakan Gua Panggung? Jadi lokasi ini dinamakan Gua Panggung itu disesuaikan dengan tempat ataupun keadaannya. Nah, ini kalau dilihat itu ada seperti panggungnya ke atas. Oh Iya. sama seperti panggung. Betul. Kita lanjut ke atas untuk melihat keadaan di atas ya. Oke, siap? Ayo, hati-hati ya. Ini pegangan ke ini ya. Nah, ini. Nah, kita udah nyampe di atas panggungnya. Iya, Nah, betul. di Gua Panggung itu disebut Gua Panggung karena bentuknya seperti itu. Betul, iya gitu. Jadi penamaannya itu disesuaikan dengan tempat dan keadaannya, ya, dan bentuknya, betul. Oh iya Pak, Iya. kalau misalkan di tempat kayak gini tuh ada kayak pantangan nggak sih, harus sopan, harus atau apa gitu? Oh ya, tentunya di semua daerah itu memiliki adat istiadat ataupun aturan yang harus ditaati. Nah, seperti di sini itu kita tidak boleh berbicara yang sompral ya. Soalnya pasti ada penghuninya ya. Betul, yaitu bangsa jin ataupun goib ya, gitu kan. Tak kasat mata. Betul, seperti itu. Tetapi kita tidak boleh takut karena kita ini sebetulnya diciptakan itu dengan yang Sang Maha Penciptanya yang sama. Bahkan manusia itu lebih mulia. Yang penting kita meyakini keberadaannya mereka. Jadi seperti kita ini, kita tujuannya mau pingin tahu di sini. Jadi sebelumnya ada izin dulu, gitu. Ibarat mau masuk ke rumah orang, kita kalau nuwun ataupun assalamualaikum, seperti itu. Soalnya ini dilihat-lihat juga. Ada Ya, betul, ya? betul. Nah, jaga lautan. betul. Siapa sih yang tahu? Ini adalah Patilasan Ki Jaga Lautan. Beliau itu adalah putra angkat dari Ibu Ratu. Nah, jadi Mbah Jaga Lautan ini ataupun Ki Jaga Lautan ini, beliau ini yang ditugaskan untuk menjaga kawasan pantai selatan. Nah, perlu kita ketahui itu pantai selatan itu ada 3 wilayah. Ada yang tahu nggak? Enggak. Ayo. Nah, jadi pantai selatan itu ada 3 wilayah. Yang pertama itu adalah pantai selatan bagian barat, yaitu wilayahnya Pelabuhan Ratu ataupun Karanghawu. Nah, itu juga pantai selatan. Terus pantai selatan paling timur, bagian timur ya, itu Parangtritis, Jogja, ya itu pantai selatan. Terus pantai selatan bagian ujung ataupun selatan bagian selatan yaitu adalah Pangandaran gitu. Jadi pantai-pantai selatan itu dijaga oleh Ki Jaga Lautan. Betul gitu. Jadi pada masa itu beliau ini, pada masa kerajaan beliau ini yang ditugaskan untuk menjaga kawasan pantai selatan. Jadi ini tuh di dalamnya tuh ada orangnya. Nah, jadi Mbah Jaga Lautan ini ataupun Ki Jaga Lautan itu beliau itu adalah moksa ataupun tilem. Jadi tilem itu menghilang, moksa ya. Jadi karena orang tua dulu itu katanya karena sering tirakat, jadi ucapannya itu seucap nyata seceduh metu. Jadi sakti mandraguna gitu. Betul. Ini kayak ada simbol banyak uang ya guys. Ada rokok juga. Nah, ini maksudnya, ini mohon maaf ya untuk semuanya. Jadi tujuannya ini seperti tabur bunga gitu, terus ada uang, mungkin mereka-mereka itu bersodakoh. Intinya itu bersodakoh ya, jadi bukan untuk naburin uang supaya diganti uang lebih banyak, nggak seperti itu. Iya, betul. Jadi kemungkinan para penziarah ke sini dengan mentaburkan bunga dengan minyak karena para wali, para syekh itu senang dengan yang wangi-wangian. Nah, di situ ada suka istilahnya ada tabur uang, kemungkinan itu untuk bersodakoh seperti itu. Jadi
tergantung dari kita memaknainya gitu, seperti itu. Niatnya betul. Yang penting kita tidak boleh kalau minta-minta terhadap kuburan. Kalau mendoakan itu disarankan ya, dianjurkan mendoakan kedua orang tua, kakek buyut kita yang sudah meninggal, itu wajib ya, itu untuk didoakan. Nah, untuk selanjutnya kita kemana nih Bang? Dari sini kita lanjut ke lokasi yang kedua, namanya Gua Parat ya. Jadi Gua Parat pun sama, itu dikasih namanya dari keadaannya. Jadi parat itu diambil dari bahasa Sunda yang artinya tembus. Jadi misalkan nanti kita masuk dari mulut gua yang satu, keluarnya bisa di dekat pantai. Namanya Tembusnya ke pantai. betul, iya seperti itu. Nah terus juga awas, jangan ditambahin ke. Jadi Gua Parat jangan ditambahin ke, nantinya jadi ke Parat. Ya, iya begitu Pinka ya. Parat aja. Gua Parat Pungkul, betul. Jangan ditambahin ke gitu ya. Kita langsung aja ke Gua Parat yuk. Oke. Nah, di sini biasanya suka banyak lutung ini di sini. Tapi lutung sarang monyet sok peseter. Enggak. Nah, ini Gua Parat ya. Sudah sampai kita. Oke, nah guys, sekarang kita udah nyampe di Gua Parat. Dan katanya ini tuh dipanggil Gua Parat karena Tembus ke ya. pantai ya. Betul, betul sekali, Pantai tembus ke Pasir Putih. ya, ke pantai Pasir Putih. Berarti ada dua mulut gua. Betul, ini mulut gua bagian depannya, bagian belakangnya itu udah tembusan. Gitu. Berarti beda dari yang tadi. Iya, cuma satu ya, Pak? iya, gua panggung. Jadi yang membedakan itu dari keadaan guanya. Nah, kalau gua panggung itu ada panggungnya, makanya dinamakan gua panggung. Kalau ini Gua Parat, parat itu diambil dari bahasa Sunda yang artinya tembus. Terus ini juga itu apa? Beda ya, kalau ini lebih Rendah gitu. Iya, Dari betul. tadi kan Iya, ini iya. di ruang gitu. Iya. Mata. Tapi ini masuknya yang pertama itu nunduk dulu sekitar 5 meter. Nanti kalau pas di dalamnya itu 3 bis juga bisa masuk. Luas Wah, sekali. gede Iya, banget berarti. betul gitu. Berarti banyak penghuninya di dalam. Ada itu, ada kelelawar dan Johnny Lince Landak. Iya, ya. Penasaran kan? Johnny Lince. Iya. Jadi ini tuh jauhnya berapa meter sih, Pak? 105 meter. Kita langsung aja. Oh iya Pak, Iya. itu apa sih Mm-mm. dulu ya? Oh ya, ini di sini sama dengan tadi. Ini adalah 2 buah makam simbol ya, makam simbol ataupun patilasan Syekh Ahmad dan ini Syekh Muhammad. Beliau ini berasal dari Mesir yang datangnya ke Pangandaran itu untuk syiar. Jadi setelahnya sukses, Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad itu bertapakur di sini dan setelah mendapatkan petunjuk, beliau itu langsung melanjutkan perjalanannya. Seperti itu. Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad tuh menyebarkan Agama Islam di Pangandaran. Jadi memang dulunya itu ataupun nenek moyang orang Pangandaran itu menganut agama Hindu, ya. Nah, kebetulan di sini juga ada patilasannya, tempat peribadatannya yaitu namanya Situs Batu Kalde. Betul, seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ya. penasaran sih. Iya, Lince dan Joni. Ya, Harus hati-hati. hati-hati kepala ya. Nah, itu Panka ada stalaktit ya. Nah, ini. Nah, sini juga ada batu kristal. Nah, ini ya. Batu kristal ini yang kebetulan kalau kena cahaya itu bisa mengkilat seperti intan. Nah, ini. Nah, ini prosesnya dari air yang netes, dia itu mengendap dan mengandung zat kapur. Nah, kebetulan ini juga ada akar pohon yang bisa menembus batu karang ini ya. Ini keajaiban secara alamiah. Nah, ini tuh. Ini pohonnya pohon namanya kiara. Iya, kayak pohon beringin tapi yang besar gitu. Jadi ini tuh tumbuhnya tuh dari atas ke bawah ya. Betul, gitu. Ya. Keren ya.
Keren ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, yuk. Nah, oke ya. Sebelumnya saya mohon maaf semuanya sahabat ya, Mea, Nisa dan Panka. Ini ada batu, namanya itu batu kelamin ya. Jadi mohon maaf batunya ini menyerupai seperti kepunyaan laki-laki yang sudah disunat. Nah ini, dan yang di belakangnya ini adalah yang perempuannya ya. Nah jadi batu ini merupakan simbol ataupun ciri bahwasannya kehidupan itu selalu berpasangan ya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada sehat, ada sakit, ada bahagia dan ada sedih seperti itu. Nah ini merupakan simbol ataupun ciri apabila kita mengambil hikmahnya. Nah seperti ini. Dan ini juga merupakan gambaran dari perjalanan Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad bahwasanya orang Islam itu harus bersih. Jadi salah satu syarat untuk memeluk dan menganut agama Islam itu kita harus disunat dulu gitu. Disepitan, betul. Nah ini salah satu contohnya. Dan kebetulan ya kalau yang laki-lakinya ini masih aktif. Jadi kalau kita pegang dari atas diraba sampai ke bawah, Masih ini tumbuh. mengeluarkan air. Nah, jadi ini artinya masih tumbuh, masih bisa Basah, memanjang guys. dan membesar. Oh, Ya, masih aktif. Tumbuh dari atas ya? Iya. Namanya apa? Stalaktit. stalaktit, Iya. stalaktit guys. Betul. Dan yang perempuannya ini sudah nggak aktif lagi ataupun sudah monopos. Ini yang dipegang. Nah, jadi memang kalau di kaum Hawa itu Iya. ada fase-fasenya. Betul, betul Ya, Pak. itu secara nyatanya juga seperti itu ya. Kalau umurnya udah lanjut itu ada fase monopos. Nah, jadi kalau laki-lakinya mau sampai kakek-kakek juga itu tetap harus aktif. aktif. Yang Pantesan ini penting masih aktif. kalau istrinya harus yang muda gitu, itu pasti punya keturunan. Tapi kalau misalkan perempuan ini ya, mohon maaf ya, kalau perempuan misalkan suaminya muda tapi istrinya sudah lanjut usia itu nggak bakalan punya anak. Betul. Nah itu kelebihan dari kaum Adam, mohon maaf ya, walaupun umurnya udah lanjut usia ya, masih tetap bisa punya keturunan. Ya. Gitu. Seperti itu Jadi ya. ini masih bisa tumbuh, guys. Betul. Bisa terus nah, ini manjangin ke dibuktikannya ada air. Tapi Pak, ini Mm-mm. kalau manjang terus ke bawah nanti bentuknya nggak kayak kelamin laki-laki lagi dong? Ya kemungkinan ya. Jadi Kemungkinan nanti nanti membentuknya Beda lagi. seperti apa gitu. Tapi selama ini dari saya kecil ini seperti ini bentuknya. Gitu. Ya mudah-mudahan kita nanti ke depannya ataupun 10 tahun yang akan datang mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Ya, banyak milik dan rezekinya bisa kesini lagi untuk melihat ini keadaannya. Pak, Ya. kalau si lonce gimana? Si Lince. 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 Ya, Lince dan Joni itu adalah penghuni di si gua ini. Nah, Ada berapa? Itu banyak ya, ada satu family. Nah, biasanya itu di gua-gua yang ada di sekitar sini rumahnya. Nah, ini sebelah sini nih. Kita panggil ya. Jenny. Ada yang bawa makanan nggak? Makanan enggak Nggak ya? ada ya.